Acara Japaratini Gorda, Senin 20 November 2023 akan segera dimulai. Hadirin dimohon untuk berdiri. Para hadirin, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Izinkan saya memimpin doa dalam kegiatan keyakinan agama Hindu untuk umat lain harap menyesuaikan. Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namasidam. Om Aditya Siaparam Jyoti Rakta Teja Nama Tuti Sweta Pangkaja Madhyasta Bhaskaraya Namastuti. Om Rang Rengsa Paramashiva Aditya Yanama Nama Swaha. Om Hyang Widi. Hamba sembah Hyang Widi dalam manifestasi sinar surya yang merah cemerlang berkilauan cahayamu. Engkaulah putih suci bersemayam di tengah-tengah teratai. Engkaulah sumber cahaya yang hamba puja selalu. Om Hyang Widi. Tuhan yang Maha Pengasih, pada hari ini, Senin 20 November 2023, yang bertepatan di Auditorium Nakula Sadewa, kami sujud dalam acara Japa Ratini Gorda, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma, untuk menyembahmu. Sekaligus kami menghanturkan banyak terima kasih karena Engkau telah memberikan kekuatan dan sinarmu yang terbaik. Om Hyang Widi. Tuhan yang Maha Agung, berikanlah kami pikiran, perkataan, dan perbuatan yang mulia, sehingga kami mampu terus belajar dan menimba ilmu yang mampu membawa bangsa dan negara ini menuju ke arah yang lebih baik. Ampunilah seluruh dosa kami, limpahkanlah sinar suci-Mu, dan semoga Engkau selalu berada di setiap aktivitas kami. Om Sriam Bhavantu, Sukam Bhavantu, Purnam Bhavantu. Om Santi, 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 Om. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada petugas dipersilakan.
Inspirasi pagi akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ana Agung Ngurah Edi Supriyadinata Gorda, Esos MSI MM. Kepada Bapak kami persilakan. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Eh, Terima kasih, selamat pagi. Bisa diketen nggak slide-nya? Mohon dibantu slide-nya. Ini pertama kali lagi saya memberikan Japa Ratini Gorda karena dulu waktu sempat saya memimpin SDY dan yayasan sempat diadakan tapi 15 tahun lalu gitu ya. Sekarang muncul lagi. Terima kasih. Yang kedua, terima kasih. Ini pertama kali saya memberikan sedikit kata-kata yang baik sampaikan. Paling tidak 15-10 menit sudah selesai. Silahkan slide berikutnya. Bisa biar mudah dipahami. Dibesarkan bisa gitu. Ini satu slide saja cukup, tapi mudah-mudahan slide ini memberikan kerangka berpikir yang relatif holistik bahwa sukses itu ditentukan oleh dua pilar besar yaitu syukur dan sabar. Tetapi syukur dan sabar ini bisa kuat jika ada tiga fondasi yang bisa kita pahami sebentar. Yang pertama, usaha kita. Yang kedua, orang yang membantu. Dan yang ketiga, orang yang berkorban. Tapi ingat, dalam organisasi itu bisa terbakar dengan tiga cara yang di bawah. Playing victim, teori semakokmi, dan permainan lini dan staff. Semuanya itu akan baik ketika ada payung besar. Apa itu? Pekerjaan yang baik, keluarga yang mendukung, dan teman ataupun komunikasi yang baik. Cerita inilah yang akan membantu kita untuk berjalan ke arah sukses. Ini bukan kunci sukses. Kalau kunci sukses siapapun memakai ini pasti sukses. Ini bukan kunci sukses. Ini hanya storytelling bahwa 15 tahun saya memahami muncullah konsep ini. Adik-adik, bapak ibu sampai di sini kan satu, karena kemampuan. Gak mungkin adik tidak mampu menjadi mahasiswa setia ya. Kenapa adik mampu lulus SD, lulus SMP, lulus. Tapi apakah adik di sini mampu saja? Tidak, ada yang menolong. Siapa menolong? Adik punya catatan sendiri. Siapa yang sering antar saya ke kampus? Siapa yang menemani saya ketika saya ada masalah? Siapa yang saya ajak cerita? Siapa aja saya ajak diskusi untuk mengerjakan soal-soal? Itu yang harus dipahami. Dan yang terakhir, siapa? Siapa yang berkorban? Siapa yang berkorban? Orang tua. Maka ketika saya ngomong sama anak saya yang kuliah di Jakarta, ingat adikmu berkorban. Kok bisa? Uang jajannya berkurang karena kamu kuliah. Jadi kalau kamu bisa sukses, ingat adikmu berkorban. Ibumu berkorban karena sebagian besar uang yang diberikan untuk membelikan alat-alat kecantikan disubsidi untuk kamu kuliah di. Nah, kalau kerangka berpikir tiga ini dipakai, Anda mampu, ada yang menolong dan ada yang berkorban, Anda kan tidak akan arogan jadi orang. Apakah itu sukses? Belum. Ada kata berikutnya, apa itu? Sabar. Sabar itu apa? Ada yang tahu sabar itu apa? Tahu sabar? Kalau saya bahasa sederhananya, sabar itu optimis. Adik semester berapa sekarang? Berapa? Semester 3. Kenapa masih duduk di sini? Karena adik ini sabar apa? Sebentar lagi saya sarjana manajemen loh. Atau ahli media akuntansi. Sabar itu adalah orang yang optimis. Dipukul gimana pun diam karena yang saya inginkan adalah sarjana manajemen. Sudah bayar SPP, dikasih tugas banyak, disuruh jadi BEM, disuruh begadang kalau ada kegiatan. Kalau Anda tidak sabar, kan tidak sukses. Jadi orang sabar bukan orang lemah, tapi orang yang optimis. Pak Darmo itu orang sabar, kenapa? Berapa uangnya habis S3? Sudah itu bukan disakiti ya, digojok terus oleh promotornya. Tapi beliau sabar kenapa? 3 tahun lagi saya jadi dokter. Yang menyebabkan kita tidak sabar karena kita tidak jelas arahnya. Gitu.
yang dosen-dosen yang sudah menikah kan sabar pacaran. Kenapa? Tujuannya 3 tahun lagi menikah. Mau selingkuh? Enggak, 3 tahun lagi menikah. Pak Noval sedang membangun rumah, sabar, punya utang besar apa-apa, mau menciptakan rumah. Kan sabar namanya. Yang tidak sabar kan enggak jelas. Mau jadi mahasiswa enggak, mau pacaran enggak, mau jadi manajer enggak. Itu yang membuat kita relatif sukses kalau 3 hal fondasi ini sudah ada. Kemampuan kita, orang yang membantu, orang yang pilar pertama adalah sabar tadi. Kalau adik tidak sabar, tahun depan bisa selesai kuliah ya. Yang berikutnya apa? Rasa syukur. Rasa syukur berkaitan dengan kebahagiaan, bukan kesenangan. Oh saya bahagia punya kemampuan bersyukur terus. Oh saya bahagia punya teman yang mau menolong saya. Saya bahagia karena ada orang yang berkorban sehingga saya mencapai sukses nanti. Bukan kesenangan. Nah setelah itu baru rencananya baru nanti lari ke sukses. Apakah dengan fondasi 3 ini ditambah 2 pilar ini kita sukses? Belum tentu. Ini bukan kunci sukses. Ini storytelling dari Pak Gong Edi yang sudah 15 tahun mengelola organisasi. Ini ceritanya. Baru namanya sukses. Adik yang cowok ini tidak akan sukses meraih sarjana manajemen kalau tidak sabar, tidak bersyukur, tidak bisa melihat kemampuan saya berkembang tiap hari, tiap menit, tiap jam, tiap bulan, tiap tahun. Yang kedua, tidak punya catatan siapa menolong dan tidak punya catatan siapa yang berkorban. Bukankah akuntansi mengajarkan aktiva pasiva, kredit apa ya? Sebelah kanannya apa Bu? Debit ya kredit. Kan tinggal lihat berapa orang yang berkorban, berapa orang yang perilaku saya gimana sebetulnya. Kalau tidak ya agak berat. Oke, setelah itu baru hipotesisnya sukses. Apakah pasti sukses? Belum. Ada pertanyaan berikutnya. Apakah Anda bekerja di tempat yang baik? Ya baiknya kan perlu definisi yang relatif jelas. Yang kedua, apa? Keluarga yang baik. Pak Dharma kalau keluarganya, istrinya enggak baik, anak-anaknya enggak baik, bisa standby di enggak bisa. Pak Dharma pilih setia atau saya gitu, istrinya kan kacau juga Pak ya. Tapi pasti istrinya bilang, kalau Pak Dharma dipanggil sama istrinya apa ya Pak? Tuaji ya? Ya apapun itu, Tuaji saya percaya di setia Tuaji berkembang. Ingat pulang. Itu saja, kalau enggak kan tiap hari ngajar video call gimana bisa sukses. Yang berikutnya adalah teman dan komunikasi yang ini nasihat buat Noval, Gong Restu, dan yang belum menikah. Pernikahan itu 10% hubungan seksual, 90% komunikasi. Jadi kalau tidak bisa berkomunikasi, jangan dulu menikah. Begitu juga pacaran, 10% adalah bla 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 bla, 90%-nya adalah komunikasi. Inilah payung agar rumah sukses kita menjadi lebih mudah dicapai. Sekali lagi, ini bukan kata kunci, ini storytelling dari saya. Tapi jangan lupa, ada yang membakar rumah kita. Apa itu? Yang pertama, playing victim. Seringkali kita melakukan playing victim, mahasiswa contohnya. Ujian nyontek, begitu ditegur marah ya, kan playing victim. Bapak kasar sekali negur, sudah salah, ngotot. Itu loh playing victim sering-sering. Si adik saya, Pak Gong Restu, selingkuh, ketahuan, marah. Kok saya dimarah? Jelas-jelas selingkuh ya, harusnya terima gitu. Tapi banyak dari kita berplaying victim. Sehingga ngomong di luar, aku dizolimi. Aku ditinggalkan, padahal dia yang nakal. Jelek kali kuliah di STI apa? Dirobek jawaban saya, tidak bercerita utuh. Coba cerita utuh. Ingat kata kunci bahwa cerita jelek itu bukan cerita utuh. Karena ada yang disembunyikan. Cerita bagus berhati-hati. Ada udang di balik batu. Pak Gong Edi hebat, Pak Gong Edi baik, Pak Gong Edi ganteng, badannya harum. Terakhir apa? Pinjam dulu 100. Itu jadinya. Atau Pak Gong Edi jahat, kurang ajar.
Pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Masa Pak Darmo, Pak Agung Edi ini seumurnya sudah 50 tahun, semuanya jelek terus. Pasti ada yang disembunyikan. Hati-hati ya, playing victim. Itu menjadi kata kunci. Yang kedua, apa itu? Teori semangkok mie. Ini sudah sering saya katakan di kelas. Ini refreshing saja. Teori semangkok mie mengatakan begini. Ada seorang gadis, dimarah sama ibunya, dia lari. Pergi dia lari jauh. Sehingga kemalaman, hujan, lapar. Dia berteduhlah di satu rumah. Getuklah pintu rumah itu. Keluar nenek tua ya, nenek pasti tua. Nenek tua datang, diajak masuk, diberikan pakaian, diberikan handuk, dikeringkan, habis itu dikasih mie semangkok. Sudah makan mie, wanita itu sujud di hadapan nenek itu. Terima kasih nenek. Apa kata nenek? Anakku, jangan sujud di hadapan saya. Sujudlah ibumu di rumah. Karena ibumu di rumah sudah menyediakan ratusan mangkok mie sehingga kamu sehat. Sering di antara kita berterima kasih pada orang-orang hanya memberikan satu mangkok mie. Tidak pada orang yang memberikan ratusan bahkan jutaan mangkok mie. Itulah yang sering terjadi sesuatu. Orang tua kita mengatakan etika, begitu pacaran bablas ya. Karena pacar Anda memberikan satu mangkok mie. Anda lupa bahwa ribuan mangkok mie itu adalah yang membuat adik sampai di. Oke? Berhati-hati. Itu kata kuncinya adik-adik ya. Kalau pacaran ingat kata Pak Gung Edi, teori semangkok mie. Kamu cantik, bapak saya sudah sering bilang cantik. Ayo makan, ibu saya selalu memberikan saya makanan. Sulitlah laki-laki mengganggu. Ini iPhone, oh bapak saya menjanjikan ribuan iPhone di rumah. Lurus. Gung Restu misalnya dikasih uang sama Pak Darmo, yuk boikot Pak Gung Edi, ayo padahal Pak Gung Edi memberikan ribuan mangkok mie. Mungkin tidak seenak Pak Darmo, itu logika kasar loh ya. Jangan-jangan kita hidup ini sering melakukan kesalahan karena lupa bahwa teori semangkok mie itu sedang berlangsung. Dan yang terakhir penutupnya adalah permainan lini dan kalau saya tanya misalnya masuk ke setie, Noval, Gung Restu kemana? Aduh tenuling Pak Gung, tadi rasanya ada, itu permainan lini dan staff. Satu ruangan kok enggak tahu kemana-mana. Kalau ada informasi tidak sampai ke atas atau dari atas tidak sampai ke bawah, ada yang sedang melakukan permainan lini dan staff. Ada ketua BEM di sini. Ada ya. Nah ketua BEM hati-hati. Kalau tidak tahu teman-temannya nakal, ada yang bermain itu loh. Tinggal dicari saja. Gimana caranya di kelas kita ketemu ya. Jangan-jangan di organisasi ini di tempat-tempat kita bekerja, permainan lini dan staff itu selalu ada. Pak Darmo, gimana adik saya Gorstu? Hebat. Karena dia sudah sepakat dengan Gorstu. Kalau ditanya sama Pak Gung Edi, bilang saya baik Pak, permainan lini. Tujuannya apa? Ketika saya tanya Gung Restu, Pak Darmo selalu dikatakan baik, itu namanya permainan lini dan. Jadi saya tahu sekali kok, 15 tahun saya belajar tentang perilaku, sudah paham betul. Maka saya katakan, sederhana. Tinggal menunggu saja. Tuhan, saya tidak pernah mencari informasi, tapi Tuhan sangat baik dengan saya, membukakan jalan-jalan tertentu dengan sempurna, sehingga semua informasi akan muncul. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini, adik-adik, Bapak dan Ibu, bahwa sukses itu ada dua pilar, sabar dan syukur. Sabar itu optimis, syukur itu berkaitan dengan kebahagiaan. Ada 3 fondasi. Kita mampu, kita dibantu, kita ditemani oleh orang-orang yang rela berkorban. Yang dipayungi oleh pekerjaan baik, keluarga yang baik, teman dan komunikasi. Tapi ingat, ada teori yang membakar organisasi kita. Apa itu? Playing victim, teori semangkok mie, dan permainan lini. Kata kunci dari tokoh PDI siapa ya? Adrian itu, orang-orang yang terhormat adalah orang yang tidak mengkhianati orang yang berkorban terhadap kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan terima kasih. Baik, itulah inspirasi pagi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ana Agung Ngurah Edi Supriyadinata Gorda, SOS
MSI MM. Kami ucapkan terima kasih atas inspirasi yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya inspirasi yang Bapak sampaikan dapat membangun bagi kita semua yang ada di ruangan ini, dan inspirasi yang Bapak sampaikan dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari kami. Baik, untuk acara selanjutnya, hadirin dimohon untuk berdiri kembali. Selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Kepada petugas yang bertugas untuk mengambil foto, saya persilakan untuk naik ke atas panggung. Baik, untuk sesi foto bersama saya pimpin dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Acara selanjutnya, menyanyikan lagu Mars Tie Satya Dharma. Kepada petugas dipersilakan. Saling memberikan salam yang akan diiringi dengan jingle Setia Satya Dharma. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu dosen dan karyawan untuk mengambil posisi menghadap mahasiswa. Untuk selanjutnya, mahasiswa menuju ke depan memberikan salam dan kembali menuju ke kelas masing-masing. Pengumuman tambahan, mahasiswa yang mendapatkan lembar kuesioner agar segera mengisi kuesionernya di auditorium. Tentukan arahmu melangkah bersama.
identitas. Untuk essay bisa dijawab di belakang lembar soal atau kuesioner. Ya, terima kasih.